InsyaAllah pada beberapa menit ke depan kita akan mendiskusikan satu tema yang kita beri judul seorang mukmin itu mesti pengasih dan penyayang. Bahwa seorang mukmin itu punya sifat kasih, punya sifat sayang. Pertama, kita mendengar apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menebarkan rahmat bagi alam. Menebarkan kasih sayang tidak hanya bagi manusia, tidak hanya bagi mukmin, tapi bagi makhluk, bahkan hewan, bahkan jin dan sebagainya, bahkan makhluk yang tidak bernyawa, alam semesta. Jadi misi dari diutusnya Nabi adalah agar di alam semesta ini tersebar rahmat. Kemudian dalam sebuah hadisnya beliau menyatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti misi menebarkan rahmat bagi sekalian alam ada irisannya dengan menebarkan akhlak yang mulia. Apa artinya? Seorang mukmin yang berakhlak mulia itu sama dengan seorang muslim yang pengasih dan penyayang. Tidak ada kemuliaan pada seseorang jika ia tidak memiliki sifat kasih sayang. Berarti misi Rasul apa? Sama, kita mau sampaikan menyempurnakan akhlak manusia. Artinya juga menebarkan akhlak yang mulia. Artinya menebarkan kasih sayang. Mari kita urai satu persatu. Pertama, sifat pengasih dan penyayang itu sifat Allah. Dari sifat-sifat yang mulia, dua sifat yang paling utama yang dimiliki oleh Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat pengasih dan penyayang. Apa itu pengasih? Kenapa Allah dinamakan Maha Pengasih? Karena Allah tak pernah pilih kasih. Yang durhaka pada Allah, yang kafir pada Allah, yang membangkang pada Allah, makan dan minum mereka Allah yang kasih. Makanya makan Allah Maha Pengasih. Karena Allah tak pilih kasih. Allah Maha Penyayang. Kenapa dinamakan Maha Penyayang? Karena dalam sebuah hadis sahih dikatakan Allah itu memiliki 100 rahmat. Inna lillahi mi'atu rahmah. Allah memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan. Dari 100 rahmat Allah itu satu Allah turunkan ke dunia. Itulah yang dibagi-bagi oleh jin, manusia, binatang-binatang, termasuk makhluk-makhluk yang melata. Semuanya punya bagian kasih sayang yang 1%. Dibagi-bagi. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, hatal wash, bahkan binatang buas itu punya kasih sayang. Sebuas-buasnya harimau, dia tidak akan mau memakan anaknya sendiri. Kenapa harimau enggak mau makan anaknya? Karena harimau pun, binatang buas pun punya kasih sayang. Sekejam-kejamnya mafia, dia mungkin tetap akan berjuang untuk keselamatan anaknya. Kenapa? Pada manusia seperti itu ada kasih sayang. Berarti Allah katakan, Allah turunkan kasih sayang Allah bagi-bagi.
yang satu bagian. Wa akhara, Allah undur, Allah simpan tis'an wa tis'ina, 99% lagi Allah simpan, yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Yang 99% ini, inilah yang Allah bagi untuk hambanya, khusus hambanya di hari kiamat. Perhatikan Bapak Ibu, 1% jumlahnya sedikit, dibagi rame-rame. Orang kafir dapat, orang mukmin dapat, orang baik dapat, orang jahat dapat, binatang dapat, jin dapat. 1% dibagi rame-rame. Yang dibagi sedikit, pembaginya banyak. Itu pun enggak habis-habis. 99% khusus untuk orang yang beriman. Makanya Allah mengatakan Maha Penyayang pada hambanya. Kalau kasih itu semuanya dapat. Tapi kalau sayang khusus untuk orang yang beriman. Maka kasih Allah itu di dunia semuanya dapat. 1% bagi rame-rame. Dan tidak habis-habis. 99% itu sayang Allah khusus untuk orang yang beriman nanti di akhirat. Satu, jadi kenapa mukmin mesti pengasih dan penyayang? Pertama, karena Allah itu pengasih dan penyayang. Saking pengasihnya Allah, orang kafir pun rezeki mereka tak Allah kasih. Tapi sayang Allah khusus untuk orang yang beriman. Yang kedua, karena Nabi kita juga dikatakan pengasih dan penyayang. Dalam surat At-Taubah, 2 ayat terakhir, Allah menyatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang untuk kalian seorang nabi. Maksudnya Nabi Muhammad ya. Apa karakternya? Azizun alaihi ma anittum. Enggak tega melihat kalian susah. Kenapa enggak tega? Karena dia penyayang. Azizun alaihi ma anittum. Berat baginya melihat kenyataan kalian menderita. Di Nabi orang memang enggak tegaan. Kenapa enggak tegaan? Karena dia pengasih dan penyayang. Harisun alaikum. Beliau juga ingin apapun kebaikan beliau sampaikan ke umatnya. Di antara orang pengasih dan penyayang itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, dia tidak mau mendapat kebaikan sendiri, dia bagi-bagi. Dia tidak mau masuk surga sendiri, dia mau masuk surga rame-rame. Kenapa? Karena dia penyayang. Bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang yang beriman, dia itu sangat penyayang. Dua ya. Yang pertama, pengasih dan penyayang itu sifat Allah. Yang kedua, pengasih dan penyayang itu sifat Rasulullah. Karena itu maka orang yang beriman mesti mentauladani Rasulullah untuk memiliki sifat kasih dan sayang. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah menceritakan tentang bagaimana orang yang pengasih dan penyayang ini dijaga dari neraka. Bunyi hadisnya adalah hurrima 'alan nari kullu hayyin layyin sahlin qaribin minan nas. Diharamkan dari neraka setiap orang yang hayyin. Hayyin itu rendah hati, tawadhu. Layyin, dia lembut. Sahlin, sahlin itu suka memudahkan. Qaribin, akrab, hangat dengan manusia. Orang yang punya karakter seperti itu diharamkan dari neraka.
Nah, karena itu Bapak Ibu Allah muliakan, sekarang mari kita lihat apa buah jika orang memiliki kasih sayang. Kenapa ini penting kita kaji? Karena kita sedih melihat banyak sekali kita dengar akhir-akhir ini pembulian. Bagaimana anak SMK dibuli rame-rame oleh temannya, yang lain nonton sambil ketawa-ketawa. Ini gejala apa ini? Di pesantren kita lihat, di asrama dia dipukuli oleh satu orang temannya, yang lain nonton saja. Bahkan kemarin ada sampai meninggal dunia, dibuli teman-temannya 12 orang dan akhirnya meninggal dunia. Ini gejala apa ini? Dan yang terbaru, ini yang paling miris nih. Seorang suami marah sama istrinya, lalu dia bunuh 4 orang anaknya, kemudian dia juga lukai istrinya, dan dia juga potong nadinya. Istrinya kritis tapi kayaknya selamat. Tapi anaknya 4 orang, ada yang bayi malahan. 12 tahun, 4 tahun, pokoknya 4 orang. Di backup, ditutup mulutnya pakai bantal, pakai tangan, sampai kehabisan nafas dan meninggal. 4 orang. Ini gejala apa ini? Ini gejala orang yang defisit, kekurangan kasih sayang. Sementara ada orang, kalau surplus kasih sayang itu apa? Kasih sayangnya melimpah. Jadi orang yang surplus kasih sayang itu berlebih kasih sayangnya, sehingga dia tidak hanya menyayangi anak istrinya, tidak hanya menyayangi tetangganya, bahkan dia juga menyayangi hewan-hewan. Bahkan dia juga menyayangi segala makhluk. Kenapa? Dia surplus kasih sayang. Orang kalau punya kasih sayang itu, Bapak Ibu Allah muliakan, pertama dia pasti dermawan. Tidak ada kaitannya semata-mata karena ilmu. Karena kalau ilmu tentang sedekah, ilmu tentang berbagi, ilmu tentang menolong, itu kita rata-rata sudah tahu. Tapi hanya orang yang punya kasih sayang yang mau mempraktekkan. Enggak tega dia melihat orang lapar, akhirnya dia berbagi makanan. Tidak tega dia melihat orang miskin, akhirnya dia berbagi harta kekayaan. Hanya orang yang punya kasih sayang yang insya Allah akan dermawan. Yang kedua, orang yang punya kasih sayang itu dia pemaaf. Dia sakit sebenarnya, disakiti, dibuli, dizalimi, tapi kasih sayangnya membuat dia akhirnya menerima itu lalu memaafkan. Ini berat. Dia boleh dibalas asal balasannya setimpal. Tapi orang yang punya kasih sayang tidak membalas. Dia pemaaf, dia disakiti tapi dia memaafkan. Dia dizalimi tapi dia merelakan. Kenapa? Karena ada kasih sayang. Dan Rasulullah menonjol dalam bab ini. Banyak orang masuk Islam karena pengasih dan penyayangnya Nabi. Salah satu contoh, ada orang Arab Badui, mungkin di kampungnya biasa kencing sembarangan, datang ke Madinah, masuk ke masjid. Sampai di masjid mungkin dia enggak tahan, dia cari pojok masjid, dia kencing di situ. Itu jelas kemungkaran, itu jelas pelanggaran, itu jelas perbuatan tercela. Dan sahabat hampir semuanya marah dan siap untuk menghukum, menangkap kemudian menghukumnya. Tapi Nabi berkata jangan, tahan. Jangan. Kenapa? Pertama, kalau orang sedang kencing dikejar, lari dia, makin banyak bahayanya, makin banyak kencing kemana-mana. Tahan kata Nabi, santai, biarkan dia selesaikan kencingnya, biarkan dia selesaikan hajatnya. Setelah selesai, kata Nabi, siram yang bekas kencing itu, karena masjid kan waktu itu dari tanah dan pasir, siram. Lalu dipanggil orang itu, wahai saudaraku, ini masjid, tak boleh kencing, jangan diulangi ya. Apa kata orang itu berdoa, ya Allah, rahmati orang ini
dan jangan rahmati yang lain. Akhirnya Badui itu masuk Islam. Tidak semua orang salah mesti dimarahi. Lihat dulu, orang yang pengasih dan penyayang melihat orang salah itu justru dikasihi. Mungkin dia enggak tahu, mungkin dia enggak paham, mungkin dia enggak belajar, mungkin dia enggak sekolah. Kalau mau sekolah mungkin dia enggak punya uang. Akhirnya apa? Orang yang punya sifat kasih sayang enggak buru-buru marah, tidak buru-buru mencela. Dia husnuzan, mungkin dia enggak paham. Bahkan termasuk pelaku bid'ah pun. Pelaku bid'ah pun enggak langsung buru-buru kita hukum. Bisa jadi dia enggak tahu. Bisa jadi dia belum paham. Kita tidak berhak memvonis kalau belum memberitahu dia. Sudahkah kita ajak dia duduk, dialog? Kadang-kadang Bapak Ibu kalau kita ajak duduk, itu preman-preman itu kalau kita ajak duduk cerita-cerita, ada keinginannya untuk taubat. Ingin lonya seperti awak di masjid. Iri dia melihat ketenangan kita. Cuma dia enggak tahu caranya. Dia enggak tahu mesti bertanya sama siapa. Kadang-kadang dia ingin taubat datang ke masjid. Baru sampai di masjid orang langsung curiga. Jati sendal. Sini ke masjid. Kadang-kadang namanya juga orang baru taubat. Celananya masih bolong. Dia ingin sholat. Celananya bolong. Kalau bolong berarti enggak tutup aurat. Itu enggak sah. Tapi kalau orang baru taubat jangan itu yang kita baca. Dia ke masjid masih batato. Kadang bersubang. Rambutnya panjang. Kadang-kadang celananya pendek. Dia sujud nampak ikunya. Kalau dia baru taubat, itu enggak buru-buru dimarahi. Apalagi sampai kita memvonis, percuma sembahyang tidak sah sembahyang. Aguno sembahyang kalau bertato, aguno sembahyang kalau berpanjang, aguno sembahyang kalau celana bolong-bolong. Siapa bilang enggak ada gunanya? Dia sudah ada keinginan untuk taubat. Gara-gara komentar kita dia enggak jadi taubat. Sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud mengatakan, hati-hati ini, saya baru tahu hadis ini. Al-fajir ar-raji rahmatullah aqrabu ilallah minal abid al-muqnit. Jadi orang yang banyak dosa tapi berharap rahmat Allah. Itu maksudnya orang yang bertaubat tadi kan? Orang yang bertaubat ingin berubah itu lebih dekat kepada Allah minal abid, dari orang yang ahli ibadah. Rutin ke masjid, rajin sembahyang, tapi muknit atau muknit membuat orang putus asa dari rahmat Allah. Aguno sembahyang kalau perangai mulut itu, aguno berjilbab kalau mulut kasar, agunonya ke masjid. Akhirnya kena kalimat agunonya, besok dia enggak datang. Cuma mau sembahyang rupanya. Mubazir yang bertaubat. Nah, komentar kita tidak ada gunanya, akhirnya dia enggak jadi ke masjid, itu mesti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita sudah membuat orang putus asa dari rahmat Allah. Dia hati-hati komentar. Kalau mereka kerajo banyak dosa, tak mungkin diterima taubatnya di Allah. Mereka cengkak perangai, tak mungkin masuk surga. Kalimat-kalimat seperti itu hati-hati, itu namanya muqnit. Membuat orang putus asa dari rahmat Allah. Padahal Allah itu rahmatnya luas tak terhingga. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku kata Allah melebihi apapun. Jangankan satu dosa, dua dosa, tiga dosa. Andai kata Allah dalam hadis sahih tentang taubat, andai ada orang dosanya sebanyak buih di lautan, atau sebanyak pasir di pantai, atau memenuhi langit dan bumi, tapi dia bertaubat, maka ampunan Allah jauh lebih banyak. Aku ada orang mengatakan percumanya bertaubat, percumanya sembahyang, percumanya berubah, percuma. Akhirnya dia enggak jadi bertaubat. Berarti kita sudah membatasi, tentu kata Umar nanti bertanggungjawab nanti di hadapan Allah ketika di padang mahsyar dipanggil. Engkau sudah membuat hambaku putus asa dari rahmatku. Padahal rahmatku sangat luas, ampunanku tak terbatas, tapi engkau mengatakan dia tidak akan diterima taubatnya. Itu namanya muqnit, hati-hati.
Al-fajir pelaku maksiat. Ar-raji tapi berkeinginan untuk mendapatkan rahmat Allah. Dia yakin Allah Maha Pengampun. Itu aqrabu ilallah, lebih baik, lebih dekat kepada Allah minal abid, dari orang yang ahli ibadah tapi muknit, membuat orang putus asa. Tidaklah usah kita menilai, memvonis. Yang kadang-kadang penilaian kita itu membuat dia akhirnya tidak termotivasi untuk berubah. Orang-orang mau diangkut tak ada guna semayang. Preman-preman diangkut tak terima taubatnya. Kalimat-kalimat itu namanya muknit, komentar yang membuat orang putus asa dari rahmat Allah. Yang pertama dalam surah Yusuf ayat 12 dilarang kita putus asa. La tayasu min rauhillah. Kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Bara-bara kebanyak dosa kamu, Allah Maha Pengampun. Kita dilarang untuk putus asa. Satu. Yang kedua, kita dilarang untuk membuat orang lain putus asa. Orang yang pengasih dan penyayang, dia justru membuat orang lain optimis. Kalau engkau taubat, insya Allah, percayalah Allah Maha Pengampun. Tidak usah sedih. Kalau engkau benar-benar berubah, tidak ada dosa yang tidak berampuni. Taubatlah. Jadi orang pengasih penyayang, dia ingin orang lain selamat. Dia tidak ingin hanya masuk surga sendiri, maka dia motivasi orang. Maka orang yang pengasih dan penyayang itu selalu mengajak orang untuk ke masjid. Kenapa? Karena dia ingin menyelamatkan orang itu. Orang yang pengasih dan penyayang itu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada orang tiap sebentar kita dilarangnya bermaksiat, nyinyirnya mencegah kita dari maksiat, jangan dimarahi. Karena dia sedang menyelamatkan kita dari neraka. Di orang yang pengasih dan penyayang itu enggak tega dia kalau ada orang enggak salat, kalau ada ini enggak mau dia. Kenapa? Dia tahu ini bahaya nih, ini bisa masuk neraka nih. Maka diselamatkannya. Gigih dia mengajak, gigih dia mengingatkan. Kenapa? Karena dia menyayangi. Al-fajiru ar-raji rahmatullah aqrabu ilallah minal abidi al-muqnit. Pendosa yang berharap rahmat Allah lebih dekat kepada Allah daripada ahli ibadah tapi membuat orang putus asa. Lah kabar ubah orang tak jadi gara-garanya. Ada orang nyoba jilbab, perangai enggak sesuai juga kamu. Lalu komentarnya, percuma berjilbab kalau itu perangai. Jangan seperti itu. Alhamdulillah sudah berjilbab. Nah, yang lain gimana? Dia termotivasi untuk berubah. Percuma sembahyang kalau mabuk, tak begitu loh. Alhamdulillah lah sembahyang, mabuk mudah-mudahan dihilangkan. Percuma ke masjid, percuma kalimat-kalimat seperti itu namanya muknit, tak boleh. Orang yang pengasih dan penyayang itu juga akan bekerja keras. Kalau orang pemalas berarti tidak punya kasih sayang. Apa kaitannya kerja keras dan kasih sayang? Nyo ingin membahagiakan. Kalau nyo sendiri mungkin bahagia dengan kemiskinan. Tapi dia akan sulit membahagiakan kalau dia miskin. Jadi kita bermotivasi untuk kerja keras apa? Karena kita ingin membahagiakan. Mudah-mudahan Ustaz terbantu orang gaib, terbantu dusana, terbantu tetangga, terbantu keluarga. Itu motivasinya makanya bekerja keras. Kok inyo seorang kalau untuk kepentingan pribadi, dia sudah yakin rezeki saya Allah yang tanggung. Tapi kenapa dia banting tulang? Kerja keras demi kau dan si buah hati, demi anak istri. Makin banyak kasih sayangnya demi orang tua, demi keluarga. Bisa baragih ke kakak, bisa baragih ke adik. Kadang-kadang jamaah memang Allah memberi rezeki itu enggak sama. Kita Allah takdirkan layak agak berzaki, pitih agak banyak. Tapi kakak kandung, adik kandung belum tentu. Bisa jadi dia susah hidupnya, miskin hidupnya. Lalu kita sebagai kakak gimana? Kalau orang pengasih dan penyayang, mudah-mudahan barasaki yang bawa bantu kakak, bantu adik. Tahu murahkan kakak, tahu murahkan adik. Tak bantu sekolah keponakan. Dia tidak hanya dia sendiri, dia berpikir untuk orang lain. Maka orang pengasih dan penyayang itu biasanya pekerja keras. Jemaah yang Allah muliakan, orang yang pengasih dan penyayang itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kasih dan sayang. Jadi kenapa orang itu pengasih dan penyayang? Karena Allah beri ia kasih sayang.
Jadi orang pengasih dan penyantun artinya kasih sayang yang ia miliki itu sudah melimpah. Karena Allah limpahkan pada dia sehingga dia bisa ngasih pada orang lain. Jadi kalau ada orang kasar, suka menyakiti, suka membuli, suka menendam, dia berarti kekurangan kasih sayang. Ada yang bertanya, Ustaz, ba'a caranya Ustaz, sikap kita terhadap orang yang kita berbuat baik tapi dia tetap jahat, dia suka menyakiti dan sebagainya. Tak berubah-ubah Ustaz. Doa dan rancak untuk orang tu. Bapak Ibu Allah mulakan kalau ada orang kasar, kejam, sadis, enggak peduli, zalim dan semacam, berarti dia kekurangan kasih sayang. Sehingga tidak bisa berbagi ke yang lain, untuk inyo sekurang. Maka doa yang terbaik adalah doakan agar dia disayangi oleh Allah. Ya Allah sayangi dia, karena dia kekurangan kasih sayangmu. Jangan terbalik. Ya Allah beri dia azab yang setimpal. Ya Allah cabut rezekinya. Ya Allah hukum dia dengan hukum yang seberat-beratnya. Terbalik doanya. Jadi kalau orang kasar, kejam, zalim, tidak peduli, suka nyakitin, suka mendendam, dia kekurangan kasih sayang sehingga dia tidak menyayangi yang lain. Lalu kita doakan supaya dia dihukum. Harusnya doanya lah, ya Allah beri ia kasih sayangmu ya Allah, beri ia rahmatmu ya Allah. Harus itu. Kenapa? Kalau dia Allah beri rahmat, berarti kekurangan kasih sayangnya ditutupi oleh rahmat Allah. Setelah itu dia akhirnya pengasih dan penyayang. Ada sebuah kisah jemaah yang Allah muliakan. Jadi wanita ko datang menemui seorang dokter. Curhatnya nyo punya mentua cerewet. Mentua ko benci setengah mati kayaknya. Sebanyak ko menantu kayaknya mentua ko benci. Nyolah berusaha untuk bertahan, tapi akhirnya enggak tahan. Lalu dia minta ke dokter tu, dokter, agi hambo semacam ramuan, ambo agi ke mentua ambo supaya nyo capek mati. Tak sabar, tak tahan ambo dengan perangainya. Itulah tingkat tinggi berarti kegeramannya. Dokterku yang bijak tidaklah mengamuk-ngamuk. Oh itu. Masalahnya diceritakanlah. Apa yang diderita selama bersama dengan mertua. Disakiti, dicaci, dihina dan semacam. Oh gitu. Jadi agi hati ramuan yang membuat dia cepat mati. Lalu apa kata dokter? Jadi saya kasih engkau ramuan. Cuma agar tidak ketahuan. Jangan sampai ketahuan engkau yang membunuh, engkau yang magi ubek tu. Selama ubek diminumkan ke mentua engkau tu, engkau harus lemah lembut, tersenyum, perhatian, sehingga kalau nyu mati nanti tidak ketahuan engkau pelakunya. Kecek wanita tu, bisa tu, tak apa. Mana ubek tu, dia gila sebagai ubek. Minumkan kau 3 kali sehari. Tapi dengan wajah yang tersenyum, lemah lembut. Kalau perlu diurut-urut punggungnya. Diambil hatinya supaya tak ketahui kalau nyu mati, engkau tidak tertuduh. Akhirnya dijalankanlah. Jadi ubek pagi. Tapi dengan senyuman, minum lemak. Kau ubek dengan cat atau apa. Mak perlu diurut tak? Diurut dulu. Lah makan pagi. Inti 3 kali sehari sebelum ngasih obat itu, menantu ini menyapa mertuanya dengan kasih sayang, dengan lemah lembut. Mak perlu apa? Ingin martabak, ambo balikan. Atau mak mungkin perlu diurut 3 kali sehari sampai berlangsung beberapa bulan. Mintuo ko mencilek perubahan menantuku tak habis sasanya. Ternyata menantu ambuku orang elok, ambolah salah, ambolah zalim, Allah kejam. Mulailah mintuo itu berubah pelan-pelan sampai akhirnya mintua ini sayang sangat ke menantunya. Bahkan taklah nyusuan tiap pagi, nyuruh oleh badannya dengan datu nyebalikan anak ketujuh terus. Mintuo mulai sayang, minantuku nanti bisa salah. Capek kami dokter tadi. Pak dokter, tolong agi hamba ramuan racun dan patang. Sebab saya tidak ingin mertua saya mati. Dia sangat baik, dia sudah jauh berubah, dia perhatian, dia lebih
Saya sudah anggap sebagai ibu kandung saya sendiri. Saya tidak ingin dia mati ya dokter, maka beri saya obat penawar racun itu. Apa kata dokter sambil tersenyum? Wahai anakku, sebenarnya nambah itu tidak racun, itu vitamin. Tuh, jadi ambo sengaja magi, ambo tidak betul. Itu memang obat untuk membunuh permusuhan. Engkau lihat kan, dengan engkau merubah perilakumu, sikapmu, akhirnya orang yang membencimu sekarang justru menyayangimu. Dia kadang-kadang merubah orang tu, awak le berubah. Inyo pilih ke kita baragih ke inyo. Inyo jahat ke kita baik ke inyo. Inyo kasar ke kita lembut ke inyo. Itu nan kasih sayang. Itu yang baik. Dan kepada Nabi juga ada yang curhat, ya Rasulullah, saya punya karib kerabat, saya baik sama dia tapi dia jahat. Saya suka memberi tapi dia pelit. Saya menghubungkan silaturahmi tapi dia memutuskan. Apa kata Rasulullah? Berbuat baik itu yaitu orang jahat kita berbuat baik, orang pelit kita ngasih, orang kasar kita lembut. Itu yang berbuat baik. Tapi kalau berbuat baik kepada orang baik, memberi kepada orang suka memberi, itu bukan berbuat baik namanya, itu balas jasa namanya. Siapa yang beragih ke kita agih. Siapa yang elok ke kita elok. Tapi kalau tidak pernah beragih, kita nak agih dah. Itu bukan berbuat baik namanya. Itu namanya arisan. Julur-julur begitu. Apa tanda itu? Sia-sia nama nasi kawa, sia-sia nama beragih aku. Antan kayaknya. Kalau dalam sebuah rumah apa tak ada mak, hanya tak pernah pergi kawak dah. Jadi kalau kita hanya baik kepada orang baik, itu bukan kebaikan. Itu namanya terima kasih. Kebaikan adalah kita berbuat baik kepada manusia, bahkan kepada orang yang jahat. Dan itu berat. Jamaah yang Allah muliakan, maka bicara tentang kasih sayang itu bicara tentang karakter umat beriman. Bu'istu bil hanafiyati samha. Aku diutus membawa agama yang mudah lagi menyenangkan. Jadi jangan sampai kita kehilangan senyuman setelah belajar agama. Jangan sampai kita kehilangan kasih sayang setelah ngaji. Jangan kita sampai justru kasar setelah belajar. Dulunya akrab Jawa, tapi kinilah kasar, sinis. Bahkan orang gaek kandung tidak akrab. Sejak kapan itu? Sejak ngaji. Itu salah tu. Ngaji ini justru membuat kita lebih lembut, lebih perhatian, lebih rendah hati. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Tidaklah termasuk umat Islam, kata Nabi, kalau tidak penyayang ke anak-anak, tidak hormat kadang-kadang. Jadi kalau ada kita sajak beraja agama, kasar ke anak-anak, tidak penyayang ke anak-anak, dan tidak hormat ke orang yang lebih besar, kita salah ngaji. Rasul juga mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi olehmu yang di bumi, akan sayang padamu yang di langit. Innama yarhamu min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Allahu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Lalu dalam lagi, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak penyayang, dia tidak akan layak untuk disayang. Ini hadis ini ceritanya ketika Rasul mencium anaknya. Di Nabi itu penyayang ke anak. Mencari Nabi mencium cucunya atau anaknya, ada mu'alaf baru masuk Islam bertanya, ya Rasulullah, engkau mencium anak-anak? Demi Allah, kata orang itu, ambo punya 10 anak. Lalu pernah ambo cium agak seorang itu. Herannya, dia merasa dulu di Arab itu kalau ada pemimpin itu tidak boleh terlalu akrab ke anak-anak, tidak boleh melalui anak-anak, tidak boleh mencium anak-anak. Itu menurunkan muru'ah, menurunkan kewibawaan. Datang Nabi, dirombaknya. Nabi memangku keponakannya Hasan Husain. Bahkan ketika Nabi sedang imam, Hasan Husain naik ke kuduknya. Sedang jadi imam. Kalau itulah heboh tu. Di jemaah heran, kok lama Nabi sujud sekali kau.
Selesai salat ditanya, ya Rasulullah, tadi engkau lama kali sujud, apa yang kau baca? Apa kata Rasulullah? Saya tadi sujud, ketika sedang sujud naik cucu di punggung. Kalau saya buru-buru duduk, saya khawatir cucu saya jatuh, maka saya biarkan mereka main sepuas-puasnya. Setelah mereka pergi, baru saya duduk. Sedang solat. Jadi heranlah sahabat tadi, ya Rasulullah, engkau mencium anakmu? Tidakkah itu menurunkan wibawa sebagai seorang pemimpin? Menurunkan wibawa sebagai seorang datuk? Apa kata Rasulullah? Tidak. Man la yarham la yurham. Itu tanda pengasih dan penyayang. Orang yang tidak pengasih maka tidak layak untuk dikasih. Bapak Ibu Allah muliakan, maka mari kita lihat diri kita. Apakah pribadi kita pribadi yang hangat, yang ramah, suka menolong, suka tersenyum, suka membantu? Kalau iya, berarti kita adalah orang yang pengasih dan penyayang. Apakah kita orang yang suka memudahkan? Orang pengasih dan penyayang, dia tidak mau orang kesulitan. Kalau ada orang atau kita suku mana membuat orang susah, tidaklah. Kalau tidak tanda tangan itu tidak bisa. Coba, senang mana artinya orang datang menyembah-nyembah, minta tanda tangan. Pak, tolong tanda tangan gue Pak. Oh, masa risiko kan tu lah. Kalau bisa risiko, mengadikan tu. Tak bisa kini dah, besok. Kalau bisa kini, kenapa besok? Jadi, orang yang suka memudahkan urusan saudaranya, itu ciri-ciri orang yang penyayang. Jadi kalau ada orang minta disambah taruh, datang orang datang ke rumahnya, senang nanti itu. Repot orang cameh orang masuk agak dah nanti itu. Seolah dia orang besar, orang penting. Tidak. Orang yang pengasih dan penyayang itu dia justru suka memudahkan urusan orang. Siko. Siko tu tangan. Tak usah ke kantor, kasih ke rumah saja gampang. Dia permudah urusan orang lain. Maka dikatakan rahimallahu rajulan, Allah sayang kepada orang samhan iza ba'a, samhan iza ishtara, samhan iza tada. Suka memudahkan orang lain, baik dalam menjual beli, baik di dalam menghukum, baik dalam urusan apapun. Jadilah pribadi yang pengasih dan penyayang, agar Allah kasih dan sayang pada kita. Dan kalau kita dikasihi dan disayangi oleh Allah, insya-Allah dunia akhirat kita akan bahagia. Kesusahan dan kesengsaraan, ketidakbahagiaan itu gara-gara kita memang suka menyusahkan orang lain, suka membuat orang lain menangis, tega pada orang lain, tidak suka meringankan orang lain. Maka itulah penyebab kita susah, sengsara walaupun kita kaya. Susah, sengsara walaupun kita penguasa. Susah, sengsara walaupun kita orang terkenal. Kebahagiaan hanya hadir untuk orang yang pengasih dan penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayanglah kamu kepada yang ada di bumi, akan sayang padamu yang ada di langit. Ar-rahimuna yarhamuhumullah. Orang yang penyayang maka layak untuk disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.